Sama halnya dengan talar tilt test. Nama talar tilt test itu sebenarnya punya makna bahwa manuver tesnya adalah menggerakkan talusnya ke arah tilting. Maka disebut dengan talar tilt test. Kalau teman-teman selama ini populer dengan tilting cuma hanya di pelvic gitu ya, teman-teman mainnya kurang jauh. Nah, mungkin kemarin 3 tahun pas aku di Liga mungkin mainnya terlalu jauh, kemudian yang deket-deket malah nggak disambang. Kadang ada yang seperti senangnya main jauh tapi kata tangga nggak pernah. Ya, sering kejadian. Nah, kali ini kita dengan talar tilt test, berarti kan kita akan menggerakkan talusnya ke arah tilting. Nah, tilting itu adalah gerakan dari talus. Jadi talus kalau teman-teman mau cari talus itu letaknya adalah tepat di distal dari cruris. Setelah di distal dari cruris nanti akan ada space ya, karena ada joint space-nya. Kemudian turun sedikit ke bawah akan muncul atau teraba tulang yang cukup keras nanti. Ya, itu adalah talusnya. Sehingga gerakannya adalah tilting talusnya ke arah ini. Jadi tilting itu kayak diangkat. Jadi kayak misalkan gini. Nah, gini adik-adik. Talus ini misalkan talus ya. Kemudian ini adalah crurisnya, walaupun cruris seharusnya ada 2 ya, tapi kita akan ibaratkan seperti ini. Tilting itu gerakan kayak dicongkel gitu. Ya. Maka dari itu manuvernya atau pegangannya harusnya adalah dari sini, ini yang digerakkan, bukan itunya. Itunya. Bukan ini, Bukan metatarsal. ya, tarsal, metatarsal, karena tarsalnya udah rembes ini. Ini metatarsal. Jadi teman-teman yang sering, kenapa mungkin teman-teman nanti kalau teman-teman nomor 2-nya cara teknik melakukan manuvernya tidak tepat, sensitivitasnya jadi turun. Yang tadi teman-teman bilang mau laksiti, mau gravitasi, tadi ada yang ngomong nyeri tapi nggak jadi gitu ya. Jadi nggak sensitif. Yang harusnya laksiti ini sebenarnya laksiti atau enggak. Nah itu biasanya nanti dipengaruhi oleh faktor manuvernya yang kurang tepat. Iya, manuvernya yang kurang tepat. Nah, tilting, jadi kita akan gerakkan ke sana. Ya, ke sana ataupun ke sini. Jadi kalau misalkan ini bisa ke sana, bisa ke sini. Kalau gerakannya ke arah inversi seperti ini, berarti nanti akan memprovokasi seluruh ligamen yang ada di sisi lateral. Karena prinsip ligamen itu akan terprovokasi manakala diulur. Tidak ada yang lain. Ligamen nggak bisa berkontraksi. Jadi kalau dia dikontraksikan melawan tahanan, nggak akan terprovokasi. Itu berarti pakai provokasi, ya. Tapi kalau diulur, dia akan terprovokasi. Cuman nanti biasnya atau diagnosa bandingnya adalah otot itu kalau diulur juga terprovokasi, betul, terprovokasi juga. Nanti kita akan lihat bagaimana cara membedakan kedua. Nah, talar tilt test, kalau nanti manuvernya ke arah inversi berarti akan bisa memprovokasi seluruh ligamen, saya bilang seluruh ligamen pada sisi lateral. Tapi kalau manuvernya adalah ke arah eversi, akan memprovokasi ligamen di sisi medial, yang sebenarnya angka cederanya cukup kecil. Karena memang bentuk ligamennya lebih besar. Dia berbentuk lembaran, kumpulan-kumpulan banyak ligamen, kemudian akhirnya membentuk sebuah lembaran yang sering disebut dengan ligamen deltoidea. Ya, ligamen deltoidea di sisi medial. Nah, kalau di sisi lateral bisa dilepas. Sisi lateral ini nanti akan ditempati oleh 3 ligamen besar yang perbedaannya dengan sisi medial adalah letaknya antar ketiganya itu tidak saling berdekatan. Kalau teman-teman lihat di gambar anatomi manapun, saya nanti nggak bisa spesifiknya, tapi yang jelas secara garis besar ATFL itu nanti akan ada di sini. Nanti ada yang sampai sini juga. Kemudian calcaneofibular nanti akan ada di sini. Kemudian posterior talofibular nanti akan ada di sini. Deketan tapi nggak sama dengan sisi medial yang berdekatannya sampai nempel sehingga bentuk selembaran. Kalau di sisi medial itu dia akan lebih besar. Kalau teman-teman bisa lihat di gambar-gambar anatomi. Ya, deltoid, ligamen deltoid. Nah, maka dari itu karena jaraknya akan seperti ini, talar tilt test itu nanti sebenarnya bisa untuk ketiga-tiganya. 1, 2, 3. Karena di sisi lateral. Kalau kita manuvernya ke arah inversi, ketiga-tiganya akan bisa terprovokasi. Nggak perlu banyak tes sebenarnya. Talar tilt test cukup. Triknya adalah, atau caranya adalah, kita akan membedakan dari starting positionnya. Jika starting positionnya teman-teman nanti ankle-nya adalah posisi plantar, ya, plantar kemudian baru dimanuver ke arah tilting inversi, ini nanti akan lebih spesifik untuk nomor 1.
Karena kalau teman-teman lihat dari sini, ketika gerakan pelantar, yang paling terluar adalah sisi depan. Maka dari itu ketika kita gerakan ke arah pelantar, kemudian ditambah inversi, ini yang paling ketarik, terprovokasi. Akhirnya ini terprovokasi 2 kali. Ke pelantarnya sudah ketarik, inversinya ketarik. Walaupun di sini nanti sama. Tapi akan lebih spesifik ke sini. Maka dari itu untuk memastikan apakah ligamen 1, 2, 3-nya, kita harus palpasi. Karena memang nanti ada rasa nyerinya. Ada rasa nyerinya. Ketika tesnya positif, selain tadi laxity-nya, ada nyerinya. Oke. Karena dia termasuk ligamentum ekstra ekstra kapsul ya, di luar kapsul sendi. Tapi kalau yang di dalam sendi, kayak ligamen cruciatum itu tuh nggak ada nyerinya. Tapi kalau ekstra kapsuler, yes. Nah, maka dari itu kalau nanti teman-teman melakukan starting posisinya adalah pelantar kemudian tilting ke arah inversi, ini nanti akan lebih sensitif untuk titik nomor 1. Nah, Pak, bagaimana kalau misalkan nanti manuvernya area footnya yang digerakkan ke arah inversi? Boleh saja, asalkan sekuensinya atau urutannya adalah kita harus gerakkan ininya dulu. Baru, kalau ternyata provokasinya belum begitu berasa, bisa ditambahkan dengan gerakan ini. Jadi, ini dulu kita tiltingkan, kemudian kalau butuh tambahan, akan ke sana. Karena memang gerakan ini nanti akan menggerakkan talusnya ke arah tilting, ke arah inversi. Tapi ketika teman-teman langsung seperti ini, tiltingnya tidak akan maksimal. Jadi teman-teman tiltingkan dulu, kemudian boleh pakai ini. Tapi kalau teman-teman ternyata dengan ini sudah cukup yakin dengan oh ini kemungkinannya tesnya positif ini. Ya teman-teman nggak perlu melakukan manuver yang di area foot. Ya. Jadi bawah dulu, kemudian baru atas. Oke. Berikutnya, untuk calcaneofibular, karena dia letaknya ada di tengah-tengah, ya. Kalau misalkan di pelantar kayaknya nggak keulur, ke dorsal juga kayaknya nggak begitu terulur, akhirnya yang paling spesifik adalah, atau yang paling sensitif, bukan spesifik, sorry. Yang paling sensitif adalah posisi netral 90. Netral 90 kemudian tilting. Balik lagi nanti harus di cross check dengan basis. Ya. Yang terakhir berarti ya tinggal dorsal. Ya kalau dorsal, pasti yang posterior sudah ketarik duluan. Iya. Ya kan? Kita tadi di awal sudah sepakat bahwa untuk memprovokasi ligamentum itu harus diulur. Ya kan? Jadi dorsal kemudian baru tilting. Ya, tilting ke arah inversi. Dorsal tilting. Jadi 3 starting position nanti akan sudah mendapatkan jawaban ke 3 ligamen lateral. Karena memang 3 ligamen di lateral itu ya bisa terprovokasinya adalah gerakan ke arah inversi. Nah, nanti tinggal teman-teman modifikasi starting position ini. Nah, apa pentingnya teman-teman tahu spesifikasi ligamen mana yang cedera? Yang pertama adalah teman-teman kalau nanti pada fase-fase akut yang nyerinya dominan sehingga butuh intervensi alat, teman-teman pemasangan alatnya akan lebih presisi, lebih akurat. Kalau misalkan teman-teman bisa tahu nih, ini kira-kira ADFL, CFL atau PTFL. Apalagi kalau pakai alat-alat yang punya transducer atau alat yang intake ke sininya cukup kecil, kayak laser. Kalau teman-teman ternyata Pak ini ligamen cederanya sebenarnya nggak bukan ATFL nih yang sini, tapi teman-teman ya udahlah pokoknya ligamen biasanya sisi lateral. Akhirnya ya kalau semuanya malah mungkin masih oke karena walaupun kena, walaupun mubazir gitu ya. Amalan pokoknya sini aja, ininya nggak kena. Pentingnya adalah itu satu. Ya, gitu. Ya masalah pasiennya ngerti atau enggak sebenarnya enggak urusan sama pasien. Enggak ngurus. Karena kan pasien yang penting sembuh. Iya, mahal. Jawaban kita sebagai tenaga medis yang sudah disuntik kan beda lagi. Apakah teman-teman sebenarnya sudah tepat memberikan terapi atau belum? Kalau teman pentingnya ini nanti akan berhubungan dengan yang kedua adalah tentang exercise-nya. Exercise yang paling populer yang dilakukan di area ankle adalah ankle therapy. Ya kan? Yang kita pakai karet, ya. Akan beri contoh mana? Biar teman-teman menuju ke 4 arah gerak mobilitas pada ankle. Plantar, dorsal, inversi, eversi. Kita nggak lagi ngomong plantar dorsal karena posisinya netral sama. Tapi kalau sudah inversi ke eversi, kemudian ini misalkan mau latih ke arah eversi, teman-teman kan pasti akan mendorong seperti ini.
Teman-teman perhatikan nggak bahwa gerakan ini ke arah pelantar kemudian ke arah inversi akan mengulur? Betul. Ya. Kalau ini memang masanya masih pada fase-fase akut. Karena ketika starting posisinya seperti ini akan memprovokasi lagi. Mau proses healing nggak jadi lagi. Ya. Maka dari itu teman-teman harus perhatikan bahwa mana ligamen yang cedera, kemudian bagaimana gerakannya. Atau misalkan, kalau ternyata nanti cederanya adalah di ligamentum ataupun ada di fraktur, mana yang boleh menumpul terlebih dahulu? Atau ada nggak kontraindikasi untuk menumpul di keduanya? Antara strain dan fraktur. Ada nggak? Kan ada. Kalau dia fraktur, dia nggak boleh menumpul terlebih dahulu. Iya. Konsekuensinya adalah kalau mungkin teman-teman dulu atau di perkuliahan kemarin sudah pernah belajar tentang open dan close kinetic chain, ya, exercise kemarin. Iya. Berarti kalau ternyata kasusnya adalah kasus fraktur, yang itu adalah kontraindikasi untuk menumpuk, latihan close kinetic chain nggak akan kita kasih. Ya kan? Iya. Walaupun sebenarnya latihan close kinetic chain itu akan lebih cepat untuk meningkatkan stabilitas sendi. Ya. Untuk stability-nya. Karena kalau ini nanti kita mau berbicara tentang exercise untuk joint by joint, ya, nanti akan ada prinsip stability dan mobility. Mobility itu adalah kemampuan persendian untuk bergerak sesuai dengan ROM-nya. Tapi kalau stability adalah menjaga sendi agar tetap pada posisinya ketika ada gaya dari eksternal. Nah, maka dari itu teman-teman, setiap kasus nanti pendekatan exercise-nya akan berbeda. Ya, pendekatan exercise-nya akan berbeda. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah yang paling sering terjadi bias ketika cedera pada ankle adalah ini akan sampai atas. Di sini ini nanti akan lewat otot maupun tendon dari otot peroneus brevis dan peroneus longus. Nanti ketika brevis dia akan nempelnya di basis metatarsal 5, kemudian ketika Longus. ini nanti longus dia akan geser ke bawah sana, dia akan nempel ke sini. Ya. Nah, nanti rasa atau gejala yang muncul itu nanti juga sama, nyerinya di sisi lateral. Nyerinya di sisi lateral sama. Dan kita tadi sudah bahas bahwa ligamen itu bisa diprovokasi dengan diulur, kemudian otot juga bisa diprovokasi dengan Diulur. Sama atau berarti sama-sama diulur kita nyeri. Kadang bias, oh ya wis lah ini nyerinya di sisi lateral, misalkan tadi tilting, oh nyeri. Kemudian yakin bahwa di sininya ditekan nyeri. Ah ya wis lah, ini mungkin ligamen. Yakin deh. Tapi ternyata setelah dicek kok nyerinya masih berasa, kemudian makin berasa sampai ke atas dan sebagainya, kemudian rasanya juga sampai ke bawah. Ah berarti itu tidak. Karena kalau di sisi lateral, ini nanti teman-teman ada bias diagnosa itu. Apakah ini cedera ligamentum, apakah peronealnya. Maka dari itu, karena otot adalah jaringan yang bisa berkontraksi, teman-teman harus kontraksinya melawan tahanan. Isometrik melawan tahanan. Kemudian palpasinya, kita harus palpasi mulai dari sampai ke atas. Karena peroneus itu nempelnya sampai ke Atas. balik lagi anatomi lagi. Nah ini untuk mengidentifikasi by case-nya. Ya. Kalau nanti teman-teman berbicara tentang fraktur, dan yang berikutnya adalah tentang dislokasi gitu ya. Kalau strain kan berarti ini termasuk otot yang sering. Walaupun nanti Achilles juga sering, kemudian tibialis anterior juga mungkin bisa, tibialis posterior juga bisa. Tapi yang nanti akan cukup sering dan menjadi bias adalah ini. Ya, peroneus. Terutama peroneus brevis. Oke. Nah berikutnya adalah kalau berbicara tentang dislokasi, berarti kan nanti akan ada perubahan posisi, perubahan bentuk. Deformitas. Yes, deformitas. Adanya deformitas. Ya. Fraktur juga bisa jadi deformitas, bisa jadi enggak. Tapi kalau di ankle nanti akan ada istilah populer untuk ngecek fraktur yang namanya adalah Ottawa. 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 Nah, setelah kita
semuanya itu ketika teman-teman sudah mulai curiga, oh ini ternyata kayak mengarah fraktur, oh ini ternyata kayak mengarah poligami. Untuk mengetahui gradasinya, kalau teman-teman ini ngomong, Pak ini kayaknya kalau pas waktu digerakin ke arah inversi, ketika gerakannya lebih dari 5 mili, ini grade 1, kurang dari 5 mili, grade 1 kalau lebih dari 5 mili sampai di bawah 10, grade 2, kemudian grade 3. Etawali susu kasih. Jangankan kita merasakan 5 mm, kita melakukan manuvernya aja. Pas apa enggak? Maka dari itu kalau saya pribadi akan lebih cenderung malah untuk mengatakan ke pasien ini grade-nya setelah. Tapi urutannya adalah ini dulu. Jadi punya alasan harus FNA. Jangan tiba-tiba belum ditemukan, belum diapa, cuma ditanya. Saya dulu ya. Padahal kita sudah sepakat bahwa ini Penunjang. penunjang itu kalau kita punya dasar, kemudian untuk meyakinkan kita kemudian punya dasar seperti soal fisiknya, kemudian kita masih ragu ragu kita kembalikan dengan penunjang. Ada? Jadi urutannya adalah di sini. Kalau nanti curiganya ke arah fraktur, berarti tidak cukup. Kalau tidak harus MRI, cukup hanya X-ray. X-ray. Ronsen. Atau rambut. Kemudian kita akan berbicara ke lutut. Lutut yang paling banyak, guys. Main lagi atau enggak? Ada lagi? Oke, berapa sembuh itu tentang dosis. Ada lagi? Protokolnya ada. Berbicara sampai komponen biomotornya akan terpenuhi semuanya. Yang nanti komponen-komponennya kalau komponen ini misalnya adalah track, kemudian nanti akan ada power, kemudian nanti akan ada speed. Kemudian juga nanti turunan-turunannya akan ada ke endurance. Ini juga akan masuk ke power. Ya. Kemudian untuk di area ekstremitas bawah untuk menentukan itu semuanya, untuk masalah endurance ini nanti akan mulai dari ke muscle endurance maupun cardiorespiratory endurance. Tapi kalau sudah di akhir-akhir muscle endurance itu kadang sudah tercapai di sebelumnya. Kalau muscle. Tapi kalau untuk cardiorespiratory endurance ya kita akan melakukan cek untuk kemampuan cardio endurance-nya. Berarti kita akan bicara tentang VO2 max. Harusnya kalau teman-teman handle atlet dan itu memang teman-teman handle yang dari awal, teman-teman punya data itu semuanya. VO2 max-nya sebelum cedera berapa. Tapi kalau teman-teman ketemunya di tengah jalan, ya, nggak ketemu dari awalnya sebelum cedera, teman-teman harus punya nilai normalnya. Normal. Teman-teman mau boleh pakai apapun itu. Tapi kalau yang di dunia atlet yang cukup populer adalah dengan beep test. Beep test. Yang cukup populer. Ini nanti untuk mengarah ke endurance-nya. Ya. Kemudian untuk ke arah agility-nya. Untuk masalah agility-nya teman-teman bisa pakai apapun itu. Mau pakai t-test dan lain sebagainya. Patokannya adalah balik lagi ke sana kalau teman-teman nggak punya data sebelumnya. Ya, pakai nilai data normal dan kriteria ke nilai normalnya tidak harus 100%. Tidak ada masalah. Jadi minimal adalah 90% dari angka normalnya. Contoh misalkan hasil normalnya adalah 5, ternyata hasil dia 4. Tadi kan 4/5 kali 100%. Kalau ternyata sudah mencapai 90, silakan lepas. Karena kadang-kala tinggal sedikit untuk mencapai 100% itu kadang sudah di luar tugas kita, tapi tugas teman-teman di olahraga. Ya, pelatih fisiknya. Ya. Kemudian untuk masuk powernya ini bisa dengan jump test. Atau kalau teman-teman nanti akan cukup populer yang sering dipakai adalah hook test. Hook test juga nilainya kalau saya sih seringnya akan pakai nilai 90%. Walaupun di literasi 55% boleh dilepas. Ya, kalau teman-teman baca literasi tentang hook test itu seringkali disebutkan syarat untuk lulusnya cukup 85%. 90%. Cukup. Tapi kalau bagi saya pribadi,
90%, ya. Kemudian baru nanti 90% juga nggak bisa langsung main kompetitif, ya. Hanya diberikan, kemudian sambil ditingkatkan oleh pelatih. Ini adalah beberapa tes atau komponen yang nanti bisa digunakan, ya. Kemudian kalau untuk speed, teman-teman bisa memakai apapun itu, lari 300 meter dan lain sebagainya. Nanti akan ada. Ini kalau ini run, kemudian kalau endurance seperti ini. Kemudian kalau strength yang sering digunakan adalah menggunakan dinamometer. Strength itu sebenarnya bisa juga diukur dengan dinamometer. Kalau teman-teman mungkin populernya adalah hand grip dinamometer gitu ya, teman. Hand grip gitu. Tapi jadi dinamometer nanti akan ada banyak jenisnya sehingga bisa mengukur kekuatan ototnya. Tapi kalau selama ini kita ngukurnya cuma pakai MT doang, nah, ya nggak MMT itu tidak menunjukkan kualitas. Tapi kalau dinamometer dia spesifik angkanya akan terlihat. Lagi-lagi kita akan bandingkan, ya. Atau misalkan dia menggunakan ada yang selain dinamometer, dia akan pakai device yang menggunakan komputer, sehingga ketika teman-teman melakukan gerakan, ya, itu nanti akan terrecord oleh komputer. Hampir sama dengan ERG tapi sudah computerized. Jadi apa? Kalau diagram Holter biasanya itu besar. Nah ini cerita sedikit tentang diagram Holter. Saya sering ketemu dengan teman-teman yang kalau lagi juga tentang skripsi kemudian menentukan dosisnya dengan 1RM gitu ya, persentase. Katakanlah kalau kemarin di teori, oh kalau muscle hypertrophy itu katakanlah harus 85% dari 1RM. Yang paling banyak miss-nya adalah yang saya lihat ngukur 1RM-nya. Ngukur 1RM-nya itu kadang-kala ini kan ukur 1RM itu bisa pakai sub maksimal. Jadi kita kasih beban acak sub maksimal kemudian diminta untuk menggerakkan. Bayangkan kalau teman-teman nanti akan baca, kalau ini teman-teman akan menyusun skripsi gitu ya, kemudian baca yang punya senior-seniornya. Bayangkan kalau 1RM untuk quadricep itu ada yang cuma 5 kilo. 1RM. Apa yang betul memang 5 kilo? Kan aneh. Karena rata-rata gitu, dia nggak mampu ngangkat itu memang karena sudah malas, ataukah memang sudah capek? Iya, apakah memang benar-benar sudah capek atau memang secara motivasinya kurang? Jadi kadang bias loh di situ. Maka dari itu sebenarnya kalau yang paling spesifik adalah yang by computerized. Jadi ketika kalau strength itu karena nanti ngukurnya adalah pakainya adalah isotonic dan dia isolate gerakannya. Jadi memang benar-benar untuk gerakannya OKC paling banyak. Kalau misalkan cedera-cedera di ekstremitas bawah itu pakai OKC sehingga nanti quadricepsnya saja kekuatannya berapa bandingkan kanan kiri, kemudian juga dibandingkan perbandingan antara quadriceps sama hamstring harusnya berapa. Kalau di kita itu yang kurang, nggak pernah punya data ini kekuatannya berapa. Oh pokoknya kita kuat secara waktunya. Yang paling gampang adalah atau yang paling simpel sebenarnya ya 1RM sebenarnya. Tapi asalkan validitas ketika melakukan ngecek 1RM-nya ini berapa. Kalau berbicara tentang dosis, kalau tentang exercise kan dosisnya pakai 1RM. Nah ukur 1RM-nya ini, kalau pada kondisi-kondisi yang cedera, itu mau pakai beban berapa? Susah. Jadi yang paling gampang, yang paling memungkinkan adalah menggunakan dinamometer. Karena dinamometer itu dia didorong semampunya. Bukan ada beban kemudian dia disuruh dorong enggak, tapi ada alat ditanggalkan, kemudian dia diminta dorong semampunya. Angkanya muncul. Sehingga nanti diketahui perbandingan, oh yang cedera berapa, yang sehat berapa. Dia akan lebih valid. Walaupun sebenarnya yang cukup mendekati valid adalah yang computerized tadi. Tapi dinamometer itu adalah salah satu kayaknya komponen yang super lumayan oke lah daripada 1RM. Ya. Kalau di sini cuma punya hand grip dinamometer, yang lainnya nggak ada. Dan kemarin saya sempat menjadi beberapa teman-teman kalau yang sudah praktek mandiri itu ya ada yang pakai dinamometer, kemudian ada yang pakai sudah computerized, jadi kombinasi antara itu. Jadi bisa benar-benar terdata ketika gerakan ini kira-kira yang kurang apa sudah by computerized. Kalau kita kan postur masih baru, mungkin yang populer kan pakai strap itu. Tapi kan itu kan balik lagi itu kan postur statis. Dinamisnya nggak bisa berubah. Tapi kalau ada yang menggunakan kamera kemudian computerized itu sebenarnya ya. Kemudian pertanyaan tentang dosis berapa kalinya? Ya. Kalau berbicara tentang exercise
Kalau bicara tentang dosis exercise ya, balik lagi tergantung targetnya. Targetnya mau muscle endurance ataukah strength ataukah power, ya itu nanti dosisnya masing-masing akan berbeda, ya. Tapi prinsip dasarnya adalah ketika muscle endurance itu prinsipnya bebannya atau intensitasnya bebannya ringan, kemudian durasinya adalah tinggi. Katakanlah kalau misalkan jumlah set yang standar adalah 3 sampai 5. Kalau untuk yang muscle endurance mungkin bisa di atas. Ya. Jadi intensitasnya kecil, durasinya tinggi. Strength ini nanti juga ada di tengah-tengah, ya. Kalau yang terakhir paling bawah itu bebannya dia menggunakan tinggi, kemudian secara durasinya masing-masing. Maka nanti akan berbeda antara ini atletnya dominan olahraganya dominan endurance atau strength. Enggak, iya, ini sebuah tips. Ketika masih bengkak, teman-teman, memang tidak disarankan untuk langsung melakukan pemeriksaan spesifik. Karena nanti hasilnya akan bias dengan cairan yang ada di dalam. Betul, bisa jadi memperparah juga. Karena manuvernya kan cukup ini. Yang dilakukan setelah berapa hari? Setelah proses bengkaknya mulai turun, ya, kalau secara timeline itu akan lebih spesifik dan sensitif ketika sudah di atas 1 minggu. Banyak hal itu yang nanti akan, terutama apalagi cedera-cedera yang pada ligamen atau jaringan-jaringan yang ada di intraartikuler. Jadi kayak ligamen krusiat, kemudian ada bantalan sendinya, meniskusnya, itu kadang nanti akan bias dengan cairan yang ada di situ, ya, akan bias dengan cairan yang ada di situ. Nah, berikutnya adalah untuk exercise di tahap-tahap awal itu kemarin kita akan lebih fokus kepada bagaimana penanganan waktu fase akutnya, kemudian berkaitan dengan mobilitas bagiannya, dia mampu bergerak leluasa atau tidak, kemudian kita akan meningkatkan stabilitasnya dulu, ya. Kan kita sudah belajar bahwa di dalam tubuh manusia itu ada yang namanya stabilitas pasif, ada yang stabilitas aktif. Kalau stabilitas pasifnya sudah ada permasalahan, ya kita akan kuatkan area-area yang meningkatkan stabilitas. Nah, komponen yang akan mempengaruhi stabilitas ini nanti sebenarnya akan lebih mengarah ke muscle strength dan muscle endurance. Karena kalau kekuatannya nggak cukup, sendinya akan nggak stabil. Kalau kekuatan cukup tapi dia nggak tahan lama, endurance-nya jelek. Ini muscle endurance, belum cardiorespiratory endurance, tapi muscle endurance, ya dia akan tetap goyang. Maka dari itu kualitasnya atau exercise-nya akan nanti komponennya ada 2 itu, muscle strength dan muscle endurance. Dan kalau teman-teman berarti fase-fase awal akan lebih banyak ke muscle endurance sambil melatih mobilitasnya. Maka dari itu kenapa kalau yang pas waktu awal-awal itu hampir tanpa beban, bahkan kalau bisa assisted dulu, tapi repetisinya banyak. Muscle endurance itu macam-macam, literasinya macam-macam, tapi ada beberapa literasi yang menyampaikan repetisinya bisa sampai minimal 20 kali. Ya, kalau berbicara tentang dosis, nanti referensinya akan macam-macam. Tidak ada yang salah selama teman-teman memberikan dosisnya itu berdasarkan literasi yang teman-teman punya. Ya, jadi nanti kalau teman-teman mau fokusnya di fase-fase awal, ya, fokuskan dulu untuk mobility dan stability-nya dulu. Ya, mobility dan stability-nya dulu. Karena nanti akan ada beberapa sendi-sendi itu yang akan dominan, harusnya mobility-nya dominan, ada yang stability-nya dominan. Ya, lutut itu harus dominan stabilitasnya, tapi kalau ankle harus mobility-nya. Itu sebenarnya kayaknya pengantar di kemarin dan sudah. Nah, maka dari itu latihan-latihan yang bisa kita berikan tujuannya adalah untuk misalkan untuk mobility dan stabilitasnya. Kalau ini berbicara tentang joint by joint, tapi kalau nanti yang di muscle-nya adalah kita butuh yang namanya flexibility, kemampuan untuk mengenai. Karena kalau sendinya sudah mobile tapi ototnya tidak elastis, gitu ya, dia akan menghambat juga. Nah, komponennya ada ini nanti, ya.
Jadi antara stretching dan gerakan aktif atau asisten itu harus berbarengan. Harus. Contoh misalkan kalau teman-teman kemarin kita belajar tentang slide ya untuk menambahkan fleksi lutut. Kok ternyata nggak ada progres yang lumayan untuk mobilitas lututnya. Kita lihat komponen yang lain. Oh, ketika gerakan fleksi itu prime movernya adalah hamstring. Hamstringnya sudah cukup kuat belum ya? Kalau belum berarti statik kontraksi pada hamstringnya dulu ditingkatkan. Karena kan butuh prime mover untuk menggerakkan. Pertama, ketika sendi itu bergerak. Yang kedua adalah butuh sendi yang tidak ada hambar dari struktur sendi sendiri, tidak ada kontraktor di dalamnya. Yang ketiga adalah elastisitas atau fleksibilitas dari otot antagonis atau otot yang berlawanan dengan fungsi. Kalau agonis kan yang sesuai dengan antagonis. Jadi contoh misalkan kalau heel slide, hamstringnya harus kuat, quadricepsnya harus elastis. Ya. Maka dari itu nanti ketika mobilitas di salah satu persendian itu bermasalah, teman-teman harus cek 3 komponen itu. Apakah prime movernya nggak cukup kuat, apakah sendinya terjadi restriksi, ya, ataukah memang otot antagonisnya tidak cukup elastis, kan gitu. Yang paling sering kejadian adalah semiflex pada lutut. Sering ya, teman-teman mungkin kalau sering lihat di kasus OA pun juga banyak, ya, kasus olahraga itu juga banyak semiflex pada lutut. Ketika semiflex seperti ini, teman-teman terapinya yang pertama kali apa? Ya, untuk relaksasi hamstringnya. Padahal komponennya ada 3 tadi, ya. Hamstringnya harus elastis, quadricepsnya harus kuat. Jangan-jangan quadricepsnya nggak kuat, akhirnya nggak bisa ekstensi, ya kan? Itu yang harus kita cek. Makanya kenapa kemarin kita semua awali dengan statik kontraksi dulu di area yang dekat dengan area yang cedera. Kalau yang kemarin di area hip, mungkin gerakannya akan cukup lebih banyak karena kan bukan area yang cedera. Tapi tetap wajib kita latih karena semuanya itu satu locomotion. Ya, nggak bisa kita baik. Ketika ininya nggak bisa gerak banyak di sini. Ketika ini sudah mulai bisa gerak banyak, harus semuanya banyak. Ketika sudah semuanya banyak, kompleksitas gerakannya ditingkatkan, bebannya ditingkatkan, variasi gerakannya ditingkatkan. Ya, jadi itu komponennya. Jangan sampai ketika nanti teman-teman ketemu semiflex gitu ya, atau misalkan kontraktur jaringan, atau misalkan yang paling sering itu sebenarnya pada anak-anak spastik. Kalau teman-teman ketemu spastik gitu ya, spastik, yang pasti yang dilakukan adalah pertama kan gini. Kemudian kalau sudah bisa membuka sedikit, ini, ya, rilis. Tapi nggak pernah tuh nguatin ekstensornya. Ya kalau nggak nguatin ekstensornya, dia akan balik lagi. Karena yang bisa menjaga ini adalah ekstensornya. Maka dari itu kalau di lutut, kalau teman-teman atau rekan-rekan semuanya pernah lihat pasien jalan, dia masih semiflex, quadricepsnya nggak cukup kuat. Maka dari itu kemarin ada latihan terminal extension, ngunci lututnya ke belakang sehingga kontraksi dari quadricepsnya akan cukup kuat. Ya, jadi komponennya kalau dibahas awal untuk itu sebelum kita masuk ke nanti yang misalkan fase 2 adalah untuk hypertrophy ototnya. Kalau stabilitas sama mobilitasnya belum maksimal, ya kita nggak bisa melatih hypertrophy-nya, nggak bisa melatih hypertrophy. Ya, jadi komponennya adalah itu di cedera manapun, ya, di cedera manapun. Dan yang harus diperhatikan sebelum kita mendesain latihannya, ya balik lagi patologinya atau topiknya pakai OKC atau TKC, itu penting. Ada banyak yang nanya misalkan, Pak, ini kalau pos rekonstruksi ACL itu boleh numpuh berapa lama ya? Atau kapan ya boleh numpuhnya? Nah, kita harus berbalik lagi pikir. Kalau dia murni hanya ACL saja tanpa meniskus, ada nggak pembebanan pada ligamen ketika menumbuh berat badan? Nggak ada. Kalau kita sepakat nggak ada, berarti boleh. Yang jadi patokan hanya apa? Pasiennya mampu atau enggak. Makanya disebut, kalau di banyak protokol disebutnya dengan WBAT. Toleransi. Iya, toleransi. Karena respon nyeri yang muncul itu sifatnya subjektif. Ada yang orang tahan nyeri, ada yang enggak. Ada yang orang ditowel gini aja dan teriak-teriak. Ada yang baru dipukul baru. Itulah. Maka dari itu nyeri itu akan jadi salah satu patokan di awal karena nanti menghindari sinko. Karena kalau nyeri terlalu tinggi, pingsan dia. Ya, itu yang harus diperhatikan di area manapun. Tapi yang jelas
komponen mobility dan stability-nya, kemudian termasuk flexibility-nya tadi harus terpenuhi di awal sebelum nanti ke gerakan-gerakan berikutnya. Dan gerakan-gerakan dasar pada exercise kalau teman-teman sadar itu berawal atau berasal dari 7 basic movement pattern atau pattern movement saya nggak lupa, kebalik-balik, tapi yang jelas 7 gerak pola dasar. 7 gerak pola dasar, kayaknya teman-teman ngerti sering ya, primal movement boleh saja pakai istilah ini. Tapi yang jelas harusnya teman-teman sebagai fisioterapis secara umum pun menerapkan itu, karena itu 7 gerak pola dasar. Mau atlet mau enggak harusnya bisa. Squat, lunges, kemudian ada push, pull atau ekstremitas atas, kemudian ada twist, gerakan memutar. Karena kalau gerakan memutar, orang jalan itu butuh gerakan twist walaupun skalanya kecil. Tapi jangan salah, walaupun skalanya kecil, kalau nggak ada robot jalan. Nggak ada rotate tuh, baik dari torsonya maupun dari pelviknya, ya. Nah, kemudian akan jadi dari 7 gerak pola dasar itu, kalau yang di ekstremitas bawah yang paling erat kaitannya adalah ya tadi squat, kemudian lunges, kemudian kalau yang push itu ekstremitas atas, twist itu lebih ke trangnya, kemudian gait, ada gait ya, gait itu sebenarnya bukan hanya jalan, tapi dia proses melangkah. Melangkahnya kalau orang dia disebut jalan, kalau cepat dia disebut lari. Gait. Cuman basicnya adalah langkah dari jalan. Nanti akan ada running yang akan ini sendiri karena fase-fasenya akan berbeda. Nah, kalau fase-fasenya itu ada yang hilang dari awal, berarti ada otot yang harusnya bekerja tidak bekerja, sehingga kalau itu diteruskan secara terus-menerus akan menyebabkan muscle imbalance. Sehingga kalau nanti sudah sampai ke sini, ada ke sini nih semuanya, komponen biomotornya, akhirnya baru kelihatan, loh, ini deh. Padahal itu sebenarnya awalnya dari muscle imbalance sejak awal tadi. Muscle imbalance. Maka dari itu, kenapa squat dan lunges untuk ekstremitas bawah itu masuk dalam, karena squat dan lunges masuk dalam 7 gerak pola dasar, akhirnya itu juga nanti akan diadopsi sebagai sarana untuk screening. Nanti teman-teman silakan searching tentang FMS, Functional Movement Screen. Nanti akan ada salah dua gerakannya ada squat dan lunges. Jadi, misalkan dari gerakan squat nanti kita akan bisa melihat otot mana yang dominan kerja, otot mana yang tidak dominan kerja. Silakan jongkok sampai bawah, enggak apa-apa. Pelan. Oh ya, ganjil. Oh, karena jarinya ini masih ya kan? Kayaknya kalau masnya ini kan masih THR tuh gitu kan, masih bisa dikasih. Kalau masnya belum masaknya dikasih. Walaupun saya sebenarnya berharap jadi etnis Tionghoa karena mau segede apapun kalau belum nikah, saya kamu bukan Tionghoa ini. Pribumi Hoa. Tangannya di atas. Oke. Naik. Turun lagi. Naik lagi. Oke, sekarang turun pelan-pelan. Nah, stop. Ketika melihat gerakan seperti ini, gerakan squat yang dominan, gerakannya ada di lutut, nanti dia akan terbebani mulai ada di sini. Kalau teman-teman perhatikan, kalau teman-teman record harusnya. Kalau teman-teman record, tadi gerakan squatnya dia akan lebih dominan menggerakkan lututnya daripada hipnya. Coba kalian lihat, naik lagi, turun. Nah lihat, lututnya akan lebih banyak bergerak daripada hipnya. Bandingkan dengan kalau misalkan teman-teman mau gerakan squatnya adalah Hipnya beda. iya, ya. Karena ketika nanti akan dominan di sini, Berarti yang benar? Yang benar hip dominan. Nah, kalau kita sebagai fisioterapis yang hanya ahli movement nggak bisa mengkoreksi itu ya, selesai kita. Nah, nanti harus bisa diperhatikan lagi ketika gerakan squat, apakah ada kompensasi gerakan terlalu ke dalam atau keluar. Ngaruh. Apalagi nanti kalau perempuan dia akan lebih ke dinamik valgus karena memang bawahan, ya. Banyak tuh yang nanti akan seperti itu. Ya. Kemudian yang harus diperhatikan adalah simetris nggak antara kanan kiri ketika turun ataupun naik.
Dan nanti akan, jadi kalau teman-teman nanti akan melihat sebuah gerakan baik sebagai assessment maupun treatment, lihatnya harus dari banyak sisi, dari depan belakang, samping kanan kiri, ya, samping kanan kiri. Kemudian yang berikutnya adalah gerakan lunges. Ya, depan belakang. Teman-teman silakan record. Terus, naik lagi. Kakinya setia aja, tapi naik dulu. Ya, yes. Ya. Lihat. Gerakannya akan dominan di lutut, maka dari itu ininya yang pernah kerja. Makanya domainnya taruh samping karena belakang. Ya. Teman-teman lihat aja dari situ. Coba lagi. Nah, oke, terus. Nah, ini better. Beda. Kalau teman-teman lihat nanti di situ, lihat ya. Nah, teman-teman kan mungkin karena belum jeli masih atau jangan-jangan masih dengan dompetnya kan juga nanti. Tapi yang jelas teman-teman akan berbeda ininya. Oke, stop. Nah, yang harus kita perhatikan lihat. Ketika kaki yang di depan kita akan concern pada sendi lutut maupun ankle-nya. Kemudian ketika di area belakang kita akan lihat. Iya. Berarti ya, ngewel itu bergetar. Istilah Inggrisnya shaking. Nah, kalau yang di kaki depan nanti akan dominan melihat bagaimana kualitas quadricep, kemudian kualitas dari tibialis anteriornya dan lain sebagainya. Tapi kalau di area belakang nanti akan dominan melihat bagaimana kemampuan glutes-nya, kemampuan hamstringnya, kemampuan ini gastrocnemiusnya. Lihat. Ini masih nggak pakai beban. Jadi kan ini masih berbicara tentang baik nanti muscle endurance maupun muscle strength-nya. Ini kan kita anggap bahwa flexibility, mobility, dan stability-nya nggak ada masalah. Kan kita anggapnya seperti itu. Berarti kan kita mau coba ngecek bagaimana tingkat strength-nya segala macam. Nah, seperti itu. Maka dari itu kenapa ini dijadikan sebagai salah satu komponen untuk screening, karena memang masuk dalam 7 gerak pola dasar. Karena kalau gerakan ininya tidak cukup bagus, ya nanti akan banyak kompensasi di gerakan-gerakan lainnya. Ya untungnya karena nggak olahraga, jadi nggak begitu kelihatan. Kalau dengan gerakan seperti ini, gitu ya, kalau orang biasa, yang penting bisa aja, tapi kita ibaratnya bisa tutup mata tentang kualitasnya. Yang penting kompensasi yang tadi tidak terlalu dominan di lutut, kemudian nggak terlalu ke dalam keluar, nggak ada. Karena masalah getar-getarnya nggak ada masalah. Tapi kalau sudah berbicara tentang atlet, nggak boleh ada celah sedikit. Ya kalau ada celah bagaimana kita nambah? Kita tahunya dari situ. Kita tahunya dari gerakan ini. Kalau nanti teman-teman akan lihat, tadi gerakan pertama dia akan dominan ke lututnya. Nanti kemudian baru setelah diingatkan, ya karena ini teman-teman semuanya kan punya basic pengetahuan yang sama, jadi cuma diingatkan secara verbal, ngerti. Tapi kalau pasien, saya udah harus tambahkan. Mungkin bagi teman-teman gerakan-gerakan latihan yang hari ini dipraktekkan atau mungkin ditampilkan pas waktu PowerPoint kemarin, kayaknya latihannya sering-sering juga dilakukan, kita juga kayaknya sudah belajar. Tapi balik lagi kalau teman-teman nanti mau menjadi fisioterapis profesi yang profesional, yuk harus memperhatikan hal yang detail. Karena kalau nggak bisa memperhatikan hal yang detail, menganggap semuanya jadi normal-normal saja. Ya kan? Saya sering contohkan tuh bagi kasus-kasus yang proses treatmentnya cukup prosesnya cukup panjang. Contoh misalkan gangguan-gangguan pada neuro, baik anak-anak nanti ke arah CP ataupun dewasa ke arah stroke, semuanya yang dilihat adalah gerakan secara garis besarnya aja. Oh, nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan. Tapi nggak pernah dinotis bahwa pas hari pertama dia duduk ke berdirinya masih pegangan seperti ini, kemudian yang hari berikutnya sudah nggak pegangan seperti ini. Nggak pernah lihat, nggak pernah ngerti itu. Atau misalkan kemampuan untuk menggerakkan terangnya sudah misalkan yang awal masih kesulitan, kemudian kedua masih. Walaupun sama-sama belum bisa berdiri, tapi secara kualitas sudah kelihatan. Nah itu harusnya jelinya fisioterapi, kemudian sampaikan ke keluarganya, Bu, Pak, ini kemarin sudah, walaupun masih belum bisa berdiri, tapi lihat, nih kemarin yang seperti ini, yang sekarang sudah seperti ini. Tapi kalau teman-teman nggak pernah memperhatikan detailnya, ya mungkin karena kemarin teman-teman saya nggak tahu motivasi kuliahnya, yang penting lulus gitu ya. Tapi kalau sudah kemarin teman-teman sudah kerja, kemudian sudah punya tanggung jawab dan tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun pasien, teman-teman mau sampai kapan kerja dengan
ya udahlah lewat aja, ya udahlah gini aja, nggak pernah perhatikan. Saya selalu menganalogikan gini, bayangkan saja yang diperlakukan seperti itu adalah orang tua kalian, saudara dekat kalian, adik kakak kalian, kemudian nenek kakek kalian. Kira-kira terima nggak mau gitu? Nggak. Kalau teman-teman nggak pernah suka diperlakukan seperti itu, jangan pernah melakukan hal yang sama ke orang lain. Dengan alasan apapun, kadang, ya wes lah aku dulu ya kayak gini ya, yang sekarang kayak gini juga nggak apa. No. Biarkan yang generasi berikutnya itu menerima kemudahan sehingga sisa otaknya ini digunakan untuk memikirkan istilahnya kemajuannya atau ide-ide kreativitas berikutnya. Jangan bebankan otak-otak yang generasi ke depan itu dengan masalah yang sama terus. Jadi biar ide kreativitasnya itu untuk hal yang lain gitu. Ya. Oh, yang tahun-tahun sekarang sudah mengerti caranya bagaimana memberikan exercise kepada pasien. Untuk generasi-generasi berikutnya, ya tinggal modifikasi exercise-nya. Ya. Jangan sampai setiap generasi masalahnya itu terus. Gitu. Kebanyakan karena ya gitu. Terus lah, aku juga gini ya, kamu tak kasih gini aja. Itu yang jangan sampai terjadi. Bayangkan aja kalau teman-teman nggak suka diperlakukan prinsip untuk exercise. Kalau kita berbicara tentang stabilitas, berarti yang kita kuatkan atau yang kita tingkatkan kemampuan ototnya adalah otot yang ada di sekitar persendian tersebut, yang mengalami gitu, di area mana, ya, di area mana. Tapi dengan tetap teman-teman harus melihat ini gerakan ini aman ya. Contoh misalkan yang banyak kontraindikasinya itu tidak pada meniskus itu numpu nggak boleh. Kalau sudah boleh numpu juga kadang belum boleh nekuk secara penuh. Nah itu yang harus tricky-nya. Bagaimana stabilitasnya dan mobilitasnya tetap terjaga sambil menunggu proses healingnya. Karena nanti di area meniskus itu ada area yang bisa recovery sendiri, ada yang tidak. Ada white zone, ada red zone yang bisa. Walaupun sebenarnya itu prosesnya juga cukup agak lama, tapi itu oke, nggak ada masalah. Ya, jadi teman-teman harus perhatikan fisiologis dari jaringan yang didera seperti apa, sehingga teman-teman bisa melihat, oh ini gerakannya aman atau tidak. Prinsip yang dasarnya tadi, OKC apa mau CKC. Kemudian kalau mau dilihat joint by jointnya, oh ini butuh stability atau mobility-nya, yang paling dominan. Jadi teman-teman silakan searching tentang joint by joint konsep. Itu ada setiap persendian itu nanti punya sifatnya masing-masing. Ada yang dia harus dominan mobility-nya, ada yang harus dominan stability. Jadi itu yang nanti termasuk jadi dasar. Selain proses patologi dari jaringannya atau proses fisiologi dari jaringannya, ya. Jadi pertimbangannya itu semuanya. Toleransi bisa saja berupa nyeri, ya, bisa berupa nyeri, bisa juga dengan kualitas gerakannya. Kalau kualitas gerakannya jelek, jangan dipaksa untuk melanjutkan ke gerakan-gerakan yang berikutnya. Ya. Kalau saya sering menganalogikan tuh melatih pada misalkan di ekstremitas bawah. Itu kita akan mulai dari latihan yang sifatnya adalah 2 kaki. Latihan 2 kaki. Apapun itu, mau berdiri, duduk, ini kan numpu 2 kaki, kemudian mau ke arah berdiri juga 2 kaki. Kemudian yang berikutnya adalah, ini hanya analoginya aja, kalau teman-teman mau cari di literasi kayaknya ya nggak ada. Tapi secara jembatan keledainya adalah seperti 2 kaki, kemudian latihan 1,5 kaki. 1,5 kaki itu kayak lunges, step naik turun tangga. Itu kan 1 kaki ada di atas, 1 kaki ada di bawah. Jadi kayak 1,5 kaki. Kemudian nanti baru 1 kaki. Berdiri 1 kaki, kemudian yang ini squat 1 kaki. Ketika 1 kaki sudah kuat, baru nanti ke arah komponen biomotor yang pliometrik, yang nanti akan powernya, kemudian running, lari, itu sudah bisa mengarah ke sana. Jadi kekuatan 2 kakinya harus bagus, kekuatan 1,5 kakinya harus bagus, kekuatan 1 kakinya harus bagus, kemudian baru komponen biomotor yang kompleks, speed, agility, power, semuanya tadi, ya. Jadi itu komponen dasarnya sehingga komponen biomotornya akan terpenuhi. Dan kita harus persiapkan sejak awal. Nggak bisa, oh yaudah aku bisa olahraga, aku ininya aja, nanti itu yang ngurusin kamu. Ya kalau bisa nge-handle dari awal sih saya akan persiapkan fondasinya dari awal dari kita. Ya, gitu. Teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum Pak Bambang mungkin nanti akan ada tambahan sedikit. Ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu? Oh iya, belum ya? Dua-duanya yang kalian praktekkan itu anterior, teman-teman. Di ankle itu tidak ada posterior down test, adanya cuma di lutut. Ya, adanya cuma di lutut. Nah, prinsipnya adalah
pinjam kaki dong. Nah, kakinya juga. Sudah dapat. Jadi interneuronnya sudah mulai terkonek. Iya. Ya. Sinyalnya kencang. Yang dimaksud dengan anterior, kalau tadi kan posterior cortex memang nggak ada kalau dianggap. Jadi kalau untuk PTSD itu kan tadi pakai talar tinggal, jadi clear semuanya. Iya kan tadi tiga-tiganya, tidur kayaknya ya. Tidur kayaknya tadi ya. Iya. Nah, anterior drawer test itu prinsipnya adalah menggerakkan footnya ke arah anterior. Ya, menggerakkan footnya ke arah anterior. Dan gerakan yang paling sensitif terhadap gerakan anterior itu adalah gerakan ankle pada posisi plantar sekitar 20 derajat. Jadi tidak yang full seperti ke arah plantar, juga tidak posisi netral, tapi ke arah plantar 20 derajat. Maka dari itu saya biasanya seringnya diganjal menggunakan handuk seperti ini posisinya. Kemudian ngeceknya boleh tidur telentang, duduk seperti ini, nanti akan sama, ataupun juga bisa tengkurap. Kalau kita belajar ilmu dari Pak Mudasir, manual perifer atau manual ekstremitas, teman-teman mungkin kalian dari Pembangunan, mohon maaf, manual perifernya